Aduh. Aduh, 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 aduh. Wah, pegah coy. Berat, berat. Mendaki Gunung Kembar sangatlah berat. Ini meja apa nih, guys? Oh, kembali, kembali, kembali. Halo Sadulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Feran di Amal Ilmu. Oke Sadulur, di video kali ini gue bakal ngebahas apa sih yang selalu gue bawa ketika naik gunung. Ini bukan buat umum ya, khususnya untuk gue. Apa sih yang selalu gue bawa untuk naik gunung? Mungkin kalian tadi udah ngeliat gue bawa apa ya. Gue bawa satu day pack ukuran 35 liter kalau nggak salah itu ya, 35 liter ya. Dan di dalamnya itu menurut gue udah lengkap dan aman buat gue bawa naik gunung. Apa aja itu? Oke, kita lanjut unboxing day pack. Oke, sedulur, ini day pack gue. Day pack Ray ini ukuran 35 liter. Ini di depannya udah kelihatan sama teman-teman. Ini di depan ini ada matras. Nah, ini mau gue jelasin ya. Untuk gua ke gunung itu nggak pernah, jarang bawa carrier. Kecuali kalau emang banyakan ya, gua baru bawa carrier. Soalnya kan untuk bagi-bagi barang bawaan gitu, logistik dan lain-lain lah. Jadi emang harus pakai carrier dan emang harus bawa tenda ini juga nih yang besar nih. Nah, tapi kalau gua misalkan cuman bertiga atau berempat lah untuk ngedaki, gue cukup bawa ini sih. Teman-teman gue juga bawa yang kecil-kecil kayak gini lah. Oke, kita unboxing ya dari satu-satu ya. Gue tunjukin dari luar dulu. Ini dari luar, gue pastinya ini bawa matras. Bang, kenapa nggak bawa matras yang lipat aja gitu, yang aluminium foil? Menurut gue sih emang oke lah yang aluminium foil ya. Tapi itu cepet robek sih. Jadi cuman beberapa kali pakai doang, udah nggak bisa dipakai lagi. Terus bang, kenapa nggak bawa yang kasur yang lipat itu, yang kayak sekarang itu ya, apa sih namanya, nggak tahu tuh gua. Yang bisa dilipat-lipat terus ditempel juga di tas, dibawa di luar itu ya. Belum sempet beli dan gua nggak tahu itu enak atau enggaknya, tapi gue lebih nyaman pakai matras sih, soalnya lebih enak lah. Tenda juga kan kecil nanti kan. Nah, ini di luar ini ada matras kan, gue gantung di luar. Oke, ini kita bagian luarnya dulu ya. Ada apa lagi di luar? Ini gue bawa gas cadangan. Ini untuk ngisi gas kanister gue. Oke, ini gue taruh di luar karena kan nggak cukup di dalam ya. Terus ada apa lagi? Ini ada botol. Ini botol gue minum. Jadi kalau misalkan bawa minum, gue pakai ini botol. Terus gue juga selalu bawa ini di luar ini tas kecil nih, untuk apa sih ini namanya ya, tas kecil gini lah. Jadi di dalamnya nanti untuk HP, terus kamera, kayak peralatan mikrofon dan lain-lain, dompet, terus uang, gua taruh di sini. Oke. Nah, ini yang di luar-luar ya. Terus di luar ada apa lagi ya? Oh, ada rain cover. Rain cover emang udah diinstal di berbarengan sama tasnya, udah nempel di dalam tasnya. Ini di dalam nih ada rain cover. Ini selalu gua pakai sih, setiap pendakian pasti gua pakai. Gua nggak pernah, kalau daki gunung-gunung yang tinggi ya, gua nggak pernah luput dari si rain cover ini. Nggak pernah gua nggak pernah gua lepas rain covernya, selalu gua pakai. Buat apa? Perlindungan. Pertama buat perlindungan dari hujan, karena rain cover ya kan. Terus kedua ya biar nggak kotor aja tasnya, nggak cepet kotor gitu. Kalau misalnya dibuka gini kan ribet nih, nanti kalau hujan harus pakai lagi, terus resiko kotor juga nih, resiko robek-robek nih secara langsung gitu kan, minimal lah. Kalau
Kalau pakai rain cover itu ya ada menjaga lah sedikit lah ini keutuhan tasnya, sayang banget kan. Oke, untuk di sini biasanya di sini gua taruh kayak yang kecil-kecil lah, kayak tali-tali temali nih di sini. Ini di apa namanya? Di sleting yang sini. Tapi berhubung tali temalinya lagi nggak ada, ya kan? Kemarin lagi dipinjam, jadi gua hanya tunjukin tempatnya aja. Oke, untuk selanjutnya gua buka bagian depan dulu ya. Kita taruh di bawah sini deh. Oke, di bagian depan ada apa aja? Pertama, gua punya headlamp. Ini headlamp ini wajib dibawa karena buat apa? Buat malam hari, terus buat summit. Ya ini pakai banget lah. Terus di dalam headlamp ini udah ada baterainya juga. Terus apalagi di depan, gua bawa gas, tabung gas kanister. Ini kanister dari Daula Giri ini. Ini selalu gua bawa. Ada apa lagi? Ada lampu tenda. Ini lampu tenda kalau misalkan ya ini lagi habis nih baterainya. Ya buat malam aja sih sebenarnya. Terus gua bawa juga, gua biasanya gua masukin aja. Gua bawa juga ini nih, power bank. Power bank kegunaannya banyak banget ini, buat cas-cas kamera, terus buat cas-cas lampu, buat ngidup-ngidupin lampu lah. Lampu-lampu tumbler gitu biar kekinian banget. Terus ada apa di depannya? Ada ini juga nih. Sorry, gue beresin ya. Nah, salah satu alat masak gua ini buat masak-masak nasi, masak mie kayak gitu-gitu ya. Sekalian biasanya gue juga nggak bawa alat tempat makan, gue makannya di ini nih. Nah, ada apa di dalam sini? Banyak juga. Pertama ini ada kompor. Ini kompor ultralight ya, kompor kecil dia yang langsung ke kanister. Ini sama gue pakai merek Daula Giri juga. Ini ada. Terus di dalamnya lagi gue nggak lupa bawa konektor ya buat ngisi gas. Gas dari gas tabung yang biasa tadi nih ke kanister. Oke. Ini ada apa lagi? Ya seperti alat-alat masak, alat-alat makan kayak ini nih gue bawa pisau, terus sama bawa sendok. Nah di dalam sini juga biasanya gue bisa masukin beras sekitar 1-2 liter sama minyak sama masako. Biasanya gue masukin langsung include di dalam si apa sih ini namanya? Cooking set ya. Terus ada apa lagi di dalam sini? Oh, di dalam sini juga gue menyediakan obat-obatan urgent ya. Karena kan gue punya riwayat asma nih, jadi gue nggak lupa bawa obat-obatan gue pribadi. Nah di sini juga gue udah menyediakan kayak hot cream dan lain-lain lah ya. Obat mata, obat nyeri, terus kayak buat plester atau kasa gulung gue selalu bawa karena ini sangat penting ketika ada kejadian. Jangan lupa juga kalian bawa jarum dan benang buat menjahit. Itu fungsinya buat apa? Nah, kalian itu kan hal-hal kecil. Fungsinya bukan buat kayak ada luka robek dijahit. Akan tetapi kalau misalkan tas-tas kalian apa robek terus ininya apa namanya? Untuk yang apa sih namanya? Ya itulah. Yang buat dibawa gitu loh. Itu apa sih namanya? Lupa gua. Kalau itu putus kan lo bisa jahit tuh. Itu fungsinya. Lanjut ya. Ada apa lagi di sini? Tidak ada ternyata, Bung. Oke. Kita lanjut ya. Itu tadi yang tas kecil depan itu ya. Setting kecil, udah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita buka yang besar. Ada apa aja, Kak? Yang biasa gue bawa ya. Nggak tahu nih. Kalau versi kalian kayak gimana? Duh. Nah, di sini pertama, di atas gue taruh ini nih, selalu gue bawa nih si teko ini. Kenapa? Karena gue orangnya suka ngopi, ya merokok sambil ngopi. Jadi gue bawa si teko. Wait. Nah, ini dia teko. Ini wajib gue bawa. Gimana nih?
mejanya penuh banget coy. Oke, teko. Ada apa lagi? Ini jaket buat tidur nih. Gue beli yang kecil tapi windproof ini, waterproof juga. Nah, ini buat summit-summit kayak gitulah. Bisa karena lumayan lah menghangatkan lah ya. Pakai baju double terus pakai jaket ini. Terus ada apa lagi? Nah, ini dia. Ini gua nggak lupa bawa, ini wajib dibawa. Ini jas hujan, ponco sekalian untuk playseat. Ini gue bisa beli biar multifungsi ya. Jadi gue beli satu biar nggak terlalu banyak, nggak usah bawa playseat jadinya kan. Jadi ini cukup. Terus ada apa lagi? Nah, ini dia. Ini selalu gue bawa, ini baju ganti. Ini di dalamnya ada daleman, terus ada juga kaos, ada celana. Ini khusus buat gue tidur. Jadi gue packing di dalam satu tempat ini ya. Oke. Oh, dan di dalam sini juga ada emergency blanketnya. Jadi ketika lu kedinginan terus lu butuh kehangatan, atau lu gejala hipotermia atau temen lu ada gejala hipotermia, ini di dalamnya udah ada emergency blanket yang bisa lu pakai ya. Oke, next. Nah, ini dia. Selanjutnya gue ini bawa tenda. Wah, tendanya kecil banget ya. Ya, ini gue tenda beli Top 10. Ada yang bilang sih nggak ngerekomendasiin, emang sih nggak rekomendasi buat pakai Top 10 di gunung-gunung yang emang tinggi banget ya, di atas 3000-an lah. Karena katanya konden terus dingin juga. Tapi selama ini sih gue pakai Top 10 ini udah beberapa kali naik gunung terus ngecamp, bahkan ngecamp di ya 2800 lah. Ini masih aman lah, worth it. Cuman emang nggak di tempat terbuka ya. Kalau ada badai nanti kesapu ini hancur semua. Untuk Top 10 ini nanti gue bikin tutorialnya untuk mendirikan Top 10 ini. Dan Top 10 ini gue beli di toko Orange, tepatnya di Sapar Outdoor ini. Ini udah ada innernya juga, udah ada outernya. Jadi tinggal lu pakai trekking pole aja sih. Oke. Next, ini apa lagi nih di dalamnya? Oh, ini dia. Terakhir, paling bawah. Ini yang bisa menghangatkan tubuh. Apa dia? Ya, betul. Ini adalah sleeping bag. Sleeping bag ini selalu gue bawa di dalam tas. Jadi, gue pengennya sih yang lebih kecil gitu, yang polar. Cuman gue udah pernah nyobain polar yang tipis itu, yang range harganya di harga ada 50.000 gitu kan sampai 70.000. Itu menurut gue kurang hangat, jadi kurang nyaman juga dan kurang tebel gitu kalau buat tidur. Karena kan kita untuk ke gunung itu salah satunya cari kenyamanan juga. Nggak mau dong dibilang pendaki susah, ya kan? Yang penting intinya bisa nyaman sih, nyaman buat tidur, enak tidur, bangun tidur kan bisa summit, sehat gitu, badan bugar. Ya kit lu harus diperbaiki sih. Gue ini yang paling penting sih buat tidur sih. Ketika tidur nyaman, bangun juga pasti enak gitu. Oke, apalagi ya? Di dalam tas gua ya nggak ada lagi sih, cuma segitu doang sih. Jadi ini tasnya kecil sebenarnya, tas kecil. Ini udah kemana-mana. Oh iya, sorry, ini yang belum gua masukin itu hydro bag ya, atau tas air gitu. Itu gue punya ukuran 5 liter, biasanya gue bawa juga buat ngambil air. Berhubung lagi dipinjam, jadi nggak gue includein masuk ke dalam. Tapi setiap gue naik mendaki itu pasti gue bawa. Nah, jangan lupa kalau kalian mendaki juga bawa lah ini. Ya, ini paling penting nih, sepatu. Jangan pakai sendal ya mendaki itu. Safety-nya kurang jadinya. Apalagi ya yang biasa gue bawa? Ya kamera nih, yang lagi sekarang pakai kamera ini. Terus gue juga bawa topi jangan lupa, karena gue butuh topi. Karena di atas itu kalau lagi menyengat matahari kan, nggak langsung kena kepala nih, yang bisa bikin lu dehidrasi ya, terus puyeng gitu kan. Ya minimal ada pelindungnya lah, makanya pakai topi. Apalagi yang harus gue jelasin? Segitu aja sih ya mungkin ya.
Dan gue titip sih, untuk pendakian itu harus didasari pengetahuan sih sebenarnya. Nggak cuman kit-kit ini nih yang gue bawa, gue juga bekal gue itu pertama kesiapan fisik. Fisik itu harus benar-benar hot, benar-benar sehat, harus benar-benar baik lah kondisi badannya. Terus yang kedua itu mental. Mental dimana bukan mental kalian penakut atau gimana sih. Untuk penakut itu kan hal wajar, semua manusia itu pasti punya ketakutan tersendiri. Cuman untuk naik gunung itu mentalnya itu harus kuat di segala medan. Pertama, ketika lu contohnya ya, ketika lu merasa panik gitu dalam satu keadaan, itu mental lu digojok dong. Mental lu digojok. Oh, gue ketakutan, gue ngeri ini ngeri itu. Nah, itu yang harus lu siapkan. Gimana cara menyiapkan mental tersebut? Dengan cara belajar. Ya, kembali lagi poin pertama itu pengetahuan. Lu harus siap dengan resiko lu hipotermia. Gimana caranya menangani orang yang lagi hipotermia? Lu harus punya basically ke situ. Terus kayak misalkan lu kelaparan di alam gitu. Gimana caranya biar lu dapat asupan nutrisi lebih meskipun nggak ada apa-apa gitu. Intinya itu mental sih, mental paniknya dikurangin lah. Terus ada lagi persiapan dalam budget. Ketika lu mau naik gunung itu jangan memaksakan diri kalau tidak punya uang. Kenapa? Karena itu bisa merugikan keluarga lu. Jadi emang harus persiapan dari segi budget juga. Jangan ngepas, jangan pas banget, jangan kurang juga, mending lebih. Karena apa? Karena kan kita nggak tahu nih kondisi di sana kayak gimana. Misalnya kita dalam keadaan darurat, kita perlu uang, kita nggak punya, ya transaksinya pakai apa lagi? Kecuali ada teman-teman yang mau bantu ya. Ini sih khusus diri lu sendiri. Terus persiapan lu dalam hal lainnya itu dari segi ya intinya pengetahuan aja sih. Lu belajar tentang cara mendaki kayak gimana gitu, bertahan hidup lah. Oke. Dan yang sebelum mendaki, gue itu punya kebiasaan untuk sebelum melakukan pendakian itu telan bawang putih tunggal. Itu yang diajarkan nyokap dari pertama gue mendaki. Itu gue nelen gitu. Kenapa? Tujuannya pertama buat menghangatkan badan, terus mencegah terjadinya masuk angin. Terus emang itu kan sebagai antibiotik ketika kita pengganti obat ya. Kalau nggak ada antibiotik, kita bisa menggunakan bawang putih tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja video penjelasan dari gue pribadi ya, apa yang gue alami dan apa yang gue siapkan untuk mendaki. Ya seperti itu aja sih. Untuk hal-hal kecilnya nanti gue jelaskan satu-satu, gimana caranya memasak nasi, itu nanti gue jelaskan di video selanjutnya. Gimana caranya untuk mendirikan tenda Tapten ini, gimana caranya biar mencegah hipotermia. Oke, nanti gue ulas lah itu semua ya, dengan pengetahuan gue di lapangan seperti apa. Tidak teoritis ya, tapi pengalaman gue di lapangan seperti apa. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen. Mungkin segitu saja video yang bisa gue berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.